Goyang-goyang. Ini nanti one take shoot atau ada di edit atau gimana? Lanjut aja kita mah. Spontan aja. Ada yang antar minuman slow aja ya? Pas santai. Guys, karena ini kita ada di mana nih? Lagi di base camp gua. Oh, sering di sini? Enggak. Daerah sini lagi dicondet. Lagi dicondet nih kan. Sama Agan Sony nih. Nih, coba perkenalkan dulu. Ya, gua Sony. Udah paling gitu aja. Iya. Apa lagi ya? Apa kan? Iya. Lu kegiatannya apa aja belakangan ini kan? Gua owner brand parfum. Apa? Gayer namanya GHAIER. GHAIER. Gayer. Itu sih. Wah, gue jadi pengen nanya-nanya juga nih tentang brand lu. Boleh. Kalau bisa dijawab, ntar gue jawab tipis-tipis. Tipis aja ya. Aduh. Padahal lumayan loh sekalian promo. Oke, boleh. Jadi sebelumnya nanti kita ini dulu lah ya. Gue tuh kan kesini justru pengen berbincang sama lu tuh tentang yang namanya IFC. Okay. Nah, teman-teman gue tuh banyak yang nggak tahu ya. Maksudnya teman-teman perfumer. Harusnya sih mereka harusnya tahu gitu. Harusnya makanya daripada ada yang nggak tahu atau masih belum ngerti IF itu apa, boleh dong kita jelasin. Nanti sambil gua jelasin. Oke, gimana jadi nih? Nih minumannya mau datang dulu. Oh iya. Gak apa-apa. Apa ini pesanannya? Matcha latte. Mantap. Thank you ya. Makasih ya Mbak. Oh iya, ini minum gue ya. Gue air minumnya air putih aja sih. Jadi IFC itu apaan sih kan? IFC itu Indonesian Fragrance Community. Oke. Nah, jadi itu awal mulanya dari Kaskus. Kaskus sampai sekarang kan masih ada. Ya. Tapi saat itu lagi rame-ramenya, terus pindah ke grup kayak WhatsApp gitu. Mungkin kalau WhatsApp kan kayaknya member grup terbatas ya. Maksudnya nggak bisa sampai banyak banget kan. Cuman 500 kalau nggak salah ya. Sekarang dipindahin ke Telegram. Ya. Gua joinnya itu 2019. Ya, 2019 tuh gue join IFC. Tapi dari IFC sendiri itu udah lama, kayaknya dari tahun kapan tuh? Mungkin adanya itu 17 kayaknya ya, 17 atau 18, gue kurang tahu pastinya. 2017? Iya, 17 atau enggak 2018. Tapi gue join ke IFC-nya itu 2019. Itu mulai sekalian explore parfum ya dari grup itu. Jadi grup itu tuh grup penikmat wewangian lah. Oke, sesimpel itu aja ya? Sesimpel itu aja, betul. Waktu itu orang-orang tahu yang nimbrung ke situnya nih, termasuk lu, itu taunya dari mana? Gue dari YouTube-nya Leroy Black. Oh, Leroy Black ya? Stephen. Nah, dia yang punya lah, ibaratnya punyanya IFC. Jadi dia yang bikin pertama kali, ya, foundernya. Nah, gue lagi nonton YouTube-nya, terus ada link join tuh di deskripsi. Udah gue klik. Udah sampai sekarang deh. Ini katanya di IFC itu lu sebagai moderator. Admin beda ya? Admin sama moderator. Kayak sama-sama aja sih ya kayaknya. Iya. Tapi di situ sebutannya admin sih. Oh, admin. Itu tugasnya apa aja kan? Tugasnya mengawasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi macam-macam nih. Jadi tuh bicara jorok. Macam-macam ya, itu salah satu yang macam-macam kan. Orang kan banyak ya Om, yang maksudnya IFC ini satu Indonesia gitu, bukan kayak cuma satu Jakarta aja, satu Indonesia kan. Dan tipe orang banyak-banyak, sifat orang banyak-banyak, pasti adalah pergesekan atau apapun itu. Nah, itu yang gua awasin segala macamnya. Terus IFC itu ada dua juga, ada Telegram sama Facebook. Oh, Facebook ya, gue pernah. Ya, di Facebook itu lebih besar lagi orang-orang, kayaknya sekarang membernya udah puluhan ribu kayaknya. Puluhan ribu? Iya, kayaknya ya. Kalau nggak salah gue lihat kayaknya 20 ribuan deh. Ya, sekitaran segitu lah, itu udah banyak banget.
ya itu makin beragam lagi tuh orang-orangnya tuh ya kan. Nah itu lu moderasinya atau adminnya tuh di dua-duanya, di Telegram sama di Ya, Facebook. dua-duanya. Nah ini misalnya ada orang yang ngaco gitu, terus lu ban, Gua kick lah. terus orangnya datang lagi gitu enggak? Enggak, biasanya tuh kalau misalnya Telegram tuh dia bisa ngebaca. Misalkan dia pertama pakai nama ABC, tapi setelah di-kick dia ganti nama lagi jadi apa? CDE. Ya CDE itu bisa ketahuan itu. Jadi nggak akan bisa masuk ke grup itu lagi. Gitu. Capek. Iya, jadi di situ tuh kayak perkumpulan lah orang-orang yang suka-suka wangi, mulai dari yang lokal, Tintang yang Timur Tengah tuh, terus desainer, niche house, artisan, wah segala macam rupa ada di situ tuh. Itu dibagi-bagi jadi kategori apa langsung Enggak. ber Itu gitu? jadi satu semua sih. Kalau misal di Telegram itu dibagi per kategori itu diskusi, kayak misalnya diskusi segala macam, terus ada split itu kayak ibaratnya kayak jualan weekend gitu, tapi bukan jualan weekend kalau kita jualan kan kita ngambil untung tuh ya kan. Ya, Nah kalau split ini bedanya kita nggak ngambil untung, jadi kita cuman kayak macam sambatan atau patungan gitu. iya kayak bayar jasa aja untuk mindahin mindahin ke botol-botol diken itu, jadi nanti dikirim kayak misalnya kita patungan Split ya? Iya split, kita siapa ini mau, gua misalnya koleksi gua misalnya parfum A 100 mili mau gua split 50 mili tuh. Nah jadi 50 milinya itu orang-orang itu bisa dapat di harga di bawah harga di kan pasaran. 100%-nya gitu ya. Ya, Jadi dia gitu. lebih murah. Enak Iya banget lebih ya. murah. Seru bisa kayak gitu ya. Iya. Menarik banget. Sangat-sangat menarik sih. Nah, tapi parfumnya itu maksudnya nih parfumnya sorry nih kan banyak yang kan dia nggak tahu nih yang ikutan nimbrung yang palsu apa yang asli yang miliken gitu kan. Itu biasanya kalau kayak gitu tuh, kalau split ya, itu udah kayak asas kepercayaan loh. Dan orang yang split biasanya yang Ya, itu juga atau ya. ada yang baru? Itu biasanya dikurasi juga sih Om. Jadi kalau misalnya ada member baru mau split itu harus dikurasi lagi sama admin. Caranya gimana? Udah pernah jualan? Kalau Jualan belum? ikan apa belum? Kalau belum kayaknya nggak akan dikasih tuh. Oh, Kalau misalnya udah nama izin tokonya, juga ya? nama tokonya apa? Udah kasih tahu nama tokonya, ya dilihat dulu tuh, dicari tahu dulu tokonya ini trusted atau gimana, terus belinya di mana, beli beli parfum itu di mana segala macam. Ya udah, kalau misalnya udah memenuhi silakan. Ada nggak yang justru patungan aja beli dari nol misalnya ini parfum misalnya contoh aja ya Baccarat gitu. Baccarat ini kan harganya lumayan nih, orang-orang mau tahu yang aslinya tuh kayak gimana sih wanginya. Terus ada orang yang mungkin punya toko mungkin apa terus patungan terus baru didikenin gitu, ada nggak? Ada. Itu sebutannya tes ombak. Oh, tes ombak ya. Jadi kita kalau misalnya nggak memenuhi kuota, misalkan kuotanya 70 mili nih. Ya, dari 100 mili 70 mili mau di split tuh. Nah, itu biasanya 50% dari kuota itu harus terpenuhi. Yang dimana itu 35 mili kan dari 70 mili. Nah, kalau misalnya 35 mili terpenuhi baru bisa jalan tuh splitnya. Jadi kalau misalnya dari kuotanya itu tidak terpenuhi ya jadi yang kalau semuanya 100% dari bisa juga kayak gitu. Banyak kok kayak gitu. Iya, kan patungan aja berarti enak juga. Iya, bisa ngerasain parfum-parfum mahal ya ibaratnya ya. Tapi pengen banget Sergio pun mahal banget. Kan 100 mili kalau misalnya dibagi 20 orang lumayan. Iya. 100 mili bagi 20 orang berarti satu orang 5 mili kan. Iya kan lumayan tuh. Lumayan tuh. Iya. Makanya itu kayaknya itu fungsinya komunitas ya. Nah, sih. Jadi bisa dapetin barang dengan harga murah, tapi asli bisa sniff koleksi teman-teman kalau misalnya lagi ada gathering. Oh, ada gathering. Oh ya, sering. Gatheringnya berapa lama biasanya? Seberapa sering? Biasanya tuh gathering dari dari EFC-nya langsung tuh bisa setahun sekali lah. Tahun sekali. Tapi itu banyak langsung kayak misalkan peserta tuh gathering minimal ya. Gathering. Iya, itu minimal bisa 40 orang lah. Itu banyak banget dan itu ngurusnya capek. Di satu kafe ini lah ya. Iya, cukup di sini kayaknya.
Biasanya kalau gathering itu kegiatannya apa aja? Kegiatannya ya sniff parfum ya. Jadi masing-masing orang bawa koleksinya masing-masing nih. Koleksi. Udah dijejer aja, kayak misalkan ada meja panjang, jejer tuh meja koleksi sini. tuh. Oke, nah, ntar kalau ada yang ke bawah gimana? Nah itu adalah maksudnya ada pengawasnya lah, yang diem-diem ngawasin gitu macam. Jadi kemungkinan besar seksi ini keamanan. ya, jadi kemungkinan besar tuh nggak akan ada yang kayak gitulah. Karena sejauh ini nggak ada yang kayak gitu. Emang kalau dijajarin gitu dikasih name tag atau gitu? Iya, biasanya di botol parfumnya itu di belakangnya kasih nama misalnya Sony atau siapa gitu. Jadi nggak akan, insya Allah nggak akan tutup. Iya, Ya, paling soalnya kita ada yang bawa yang sama, taunya balik-balik kok jadi lebih banyak. Ya. Itu udah niat kan dari rumah. Antar kalau ada yang ini, gue ambil yang lebih banyak. Ya, udah niat kita dari rumah itu. Tapi misalnya pas datang gitu ada tuh yang, oh ternyata kita sama bawanya. Iya, banyak sering banget mau. Sering banget. Bisa jadi di satu meja tuh ada 3 atau 4 varian yang sama tuh. Sering kayak gitu. Yang lagi booming biasanya tuh. Ya, kayak setahun sekali acaranya biasanya kita nyewa di daerah Gimana tuh? Terakhir di mana terakhir? Sabang ya, apa Menteng ya? Sabang Oh, Menteng ya? Sabang Jakarta tadi. Pulau Sabang. Di Sabang ya, daerah Sabang. Itu Nah. ada kafe gede gitu. Ya udah kita jejerin aja parfumnya itu di satu meja panjang. Silakan yang mau nyobain koleksi masing-masing. Ya asal tahu diri aja, maksudnya jangan ngambil atau jangan apalah apa. Jangan klepto. Iya betul, kan kita nggak tahu ya tipe orang masing-masing ya. Iyalah. Dan biasanya tuh juga ya kalau suka dapat sponsor tuh kayak gitu Sponsor, tuh. Iya, gimana? dari brand-brand terakhir tuh dari misalnya nih ada misalnya CNF gitu mau. bisa juga, tapi sejauh ini sih belum pernah ya. Ya emang udah pernah. Paling dari Sponsor. platform lokal kayak misalnya ya Alien Objects gitu, Farul Ud gitu tuh. Terus teman-teman yang dia punya toko online. Nah, bisa kalau misalnya ada stok mati lah ibaratnya atau stok yang nggak terjual nih, udah nih buat sponsorin ini. Jadi nanti Sponsorin tuh nanti price. door prize. Ya. Wah, enak banget kalau dapat. Iya bisa dapat kayak itu. gitu. Seru banget. Sebentar Om ya, ini penting banget. Silakan. Sambil ngobrol ya. Ntar ya ini Grab soal. Kalau kayak gitu enak juga ya sponsorshipnya. Nanti misalnya nih si Fahrul Ud datang sponsorin. Ya, Terus dia naro ini dong koleksinya di situ kan. ya bisa kayak gitu. Nah terus itu tuh iya sih buat sniff enak juga ya. Jadi Iya. perfumer lokal juga ada wadah buat nyari kalau misalnya yang ada prototype atau apa gitu. Ya, bisa kayak gitu juga sih. Buat kayak misalkan Nyari feedback. iya nyari feedback bisa banget Om. Bisa banget. Saya mesti nunggu acara atau gitu. Iya, itu dia. Oke, Paling sponsorin. Bikin buat nyari feedback atau ya nyari pendapat segala macam bisa banget sih. Iya. Tapi ada yang jualan nggak waktu Kalau gathering kalau misalkan itu jualan tuh nggak ada, paling ya antar sesama ini aja kayak misalkan gue mau dong ini lo koleksi lo, misalnya kita sesama yang datang nih sesama peserta nih gue mau dong koleksi lo, ini gue bayarin deh, itu bisa. Ini tinggal setengah nih, gue bayarin setengah harga gitu. Iya bisa banget. Itu tergantung orang ini. Iya, Ya. Tapi nggak kayak yang nggak ada masih kayak baru gitu. kayak misalkan ada brand A mau datang ke situ dia cuma mau buat jualan tuh, nah ada sih. Nah, Itu enggak, malah nggak boleh atau gimana? biasanya nggak dibolehin sih. Oh, Karena kembali lagi ini kan awalnya cuma kayak hobi doang ya, maksudnya jangan sampai ada sebutannya gimana baiknya ya, monetisasi. Iya, jangan sampai ada kayak transaksional yang emang dari awal ngincer cuman itunya doang gitu, ngincer jualannya di situ doang. Itu sih. Oke, ya itu tugas lu juga tuh waktu gathering atau apa. Jadi admin atau jadi seksi acara atau jadi apanya gitu. Semuanya udah di satu deh. Jadi satu semua. Ternyata ada ngumpul-ngumpul ya, gue kira cuman ngobrol-ngobrol. Sering sih Om, gitu. kalau misalkan yang dari IFC itu IFC-nya sendiri kan paling cuma 1 kali setahun tuh. Ya. Tapi kalau misalkan kan
ada sub-subnya lagi lah di grup itu tuh, kayak misalkan di antara member itu punya grupnya sendiri, misalkan kumpul di Tebet, anak-anak Tebet tuh Oh, cari, ada. ya ada pasti ada kayak gitu, apa kita kumpul yuk, itu sering banget, itu hampir tiap minggu pasti ada sih anak-anak kayak gitu. Seru banget. Kalau gue kemarin belum, gue kemarin hari apa ya? Hari Minggu, hari Sabtu Om. Hmm. Hari Sabtu kemarin baru ngumpul-ngumpul sama, ya sama Itu, anak-anak. berarti kalau kayak gitu nggak yang lu kelola ya, lebih cenderung inisiatif. Iya, cuman ini doang kayak apa? Ya nggak resmi lah. Hmm. Cuman kayak kita kumpul yuk. Sekalian bawa koleksi ya, nyobain udah gitu aja. Ah, seru banget. Jadi kalau misalnya teman-teman ini kan rata-rata viewer gue tuh perfumer ya, Iya. orang yang bikin parfumnya justru. Ya kalau mau nimbrung ke situ mesti jadi sponsor dulu nggak sih? Enggak, Oh, iya. bisa aja kayak misalkan kalian sebagai penikmat atau pengen datang pun juga nggak apa-apa. Kayak pengen datang, pengen kenal gitu, itu nggak apa-apa. Feel free aja, nggak sampai harus lu harus sponsorin acara nih kayak itu nggak perlu sih Om. I see. Iya, yang cuma datang aja udah kita ngobrol-ngobrol, ya ibaratnya silaturahmi, ketemu orang baru, teman-teman baru ya, I see. nambah relasi baru segala macem. Itu sih Om. Iya, intinya sih ini ya, ngomongin tentang parfum ya. Iya betul. Misalnya lu dateng nih yang kemarin deh contohnya. Itu persentase dari yang bawa lokal sama yang desainer sama yang niche dari luar banyak kan mana? Yang karena apa, parfum desainer ini kan lebih banyak, mungkin berkali-kali lipat dari lokal ya, pasti komposisinya pasti akan lebih banyak itu. Tapi nggak menutup kemungkinan lokal tuh di meja banyak sih Om. Banyak lokal yang apa di bawah tuh kadang banyak. Nah, kemarin ada beberapa lokal yang kayaknya gue baru denger tuh. Oh iya nih lumayan juga. Kan lu sebagai ini juga kan brand owner. Iya. Berarti lu kalau itu bawa dong. Ya kadang-kadang gue bawa, kadang-kadang enggak sih. Kan promosi juga tuh. cobain gitu kan. Ini gue baru bikin gitu. Kalau kemarin gue bawa buat next rilisnya aja sih. Jadi finalnya gue bawa terus gue cobain gimana pendapatnya masing-masing. Gitu. Iya itu ya. Ya itu bisa jadi salah satu tempat untuk kayak gitu juga, untuk mengenalkan produk-produk. Ya kayak misal lu datang ke Jetring atau apapun itu, ya lu bisa bawa sekalian tuh produknya, tolong dong gue minta feedbacknya gimana nih, Mau rilis nih. ya Bulan depan. ya gitu. I see. Enaknya seperti itu gitu. Gitu ya. Itu selain itu kan yang datang nih yang offline nih. Ya Kalau online biasanya kegiatannya yang diobrolin apa aja? masih pasti seputar parfum ya, kayak misalkan ada parfum baru atau Kepoin apa? iya, ada parfum baru atau parfum yang hidden gem atau parfum yang gue yang maksudnya kan gue ngikutin terus lah ya di grup kayak gimana, banyak nemuin parfum yang ini dari mana ini, parfum apaan nih, kayak wah banyak banget lah segala macamnya kayak gitu lah. Tapi kalau yang diomongin ada yang parfum dupe kayak gitu nggak sih? Banyak pokoknya semua mencakup loh, mau lokal mau dupe mau apapun itu pasti ada aja, dan ada juga pasar yang masing-masing kan, nggak semuanya harus yang mahal kan, nggak semua yang ada di situ berduit juga lah ibaratnya kayak gitu. Penikmat juga. Nah, iya, ada penikmat yang cukup dengan gue yang murah aja tapi udah memenuhi kebutuhan gue kan ya. Justru tugas kita ngeracunin. Lu belinya minggu depan atau bulan depan habis gajian yang ini. bisa kayak gitu bisa. Kalau misalnya nih ada yang biasanya yang justru malah yang nggak boleh diomongin, ada nggak? Kalau di Telegram nggak boleh jual beli sih. Oh ya justru itu ya. Emang nggak boleh. Itu nggak boleh jual beli karena itu udah ada di Facebook sendiri. Kalau misalnya Telegram, Oh kalau di Facebook justru boleh. ada forumnya sendiri dipisahin gitu. Oh dipisahin. ya, bukan forum di- jual beli ya. Oke. Nah di situ gua bukan jadi admin ya karena males ngurusin apa Iyalah. terlalu Transaksi pasti transaksi segala macamnya. masalah duit berbahaya sekali. Ya betul. Lah berarti misalnya tadi nih misalnya selain nggak boleh jual beli di sana, kayak berarti kalau misalnya
ada nggak sih yang ini kan banyak banget yang palsu nih. Yes. Nah itu pernah ada nggak misalnya lagi ngomongin yang palsu atau kayak gimana justru malah jadi misleading atau enggak sih atau gimana? Pasti ada aja, pasti kan ada aja. Kan nggak mungkin kayak misalkan gue sebagai admin atau teman-teman yang lain sebagai admin bisa mantengin setiap saat, setiap waktu satu-satu ini kan nggak akan bisa lah kayak gitu. Nah untungnya member-member IFC tuh pintar semua lah. Maksudnya dia bisa mengkurasi sendiri misalkan ini parfum palsu atau apapun itu. Nah kalau misalnya udah nemu biasanya tuh gue dapat laporan tuh. Nih om ada parfum palsu gini. Nah itu baru dah tuh. Nah itu terus ke apa actionnya lo apa tuh kalau misalnya nemu ada Pasti langsung di kick sih biasanya sih. Udah nggak. atau biasanya misalnya kalau dia sendiri nggak tahu kalau itu parfum palsu. Kalau misalkan dia sendiri nggak tahu itu palsu, pasti dikasih tahu sih kayak misalnya parfum palsu. Tapi ya sepengalaman gua orangnya itu tahu kalau misalnya parfum itu palsu. Oh ya dari harganya mungkin. Yes, dari harga itu sendiri udah ketahuan kan ya. Atau dari wangi kan ya, parfum palsu kan wangi udah asal-asalan lah ya. Udah nggak tahu tuh wangi apaan gitu. Tipis banget lah. Iya udah nggak jelas wanginya apaan gitu. Itu bisa ketahuan yang kayak gitu karena ya tadi gua kasih tau kalau misalnya member-membernya tuh udah pada pintar-pintar lah. Pada hatam-hatam nih parfum palsu. Iya, banyak yang udah lebih daripada gue gitu. Ya gue cuman dipilih ditugasin jadi admin untuk hal yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya pengetahuan dan yang lain-lain banyak lebih dari gue. Makanya gue cukup dibantu dengan cukup itu dibantu sama teman-teman member yang lainnya. Iya. Kalau kita bilang namanya apa sih Fraghead ya kalau. Fraghead ya sebutannya Fraghead. Iya. Fraghead, wah gile. Fraghead istilahnya. Gue pertama bingung Fraghead apa Fraghead. Gue kira kayak semacam nose kalau perfumer gitu kan dibilangin nose. Fraghead ini sama-sama kepala nih. Iya. Bagian kepala, satu hidung, satu kepala. Itu kalau lu sendiri, lu kan sebagai admin nih. Ya. Lu ininya mantaunya seberapa sering? Tiap hari kah kebuka tuh di? Ya tiap hari sih pasti gue baca grup itu, pasti gue baca tiap hari sih. Tiap hari sih, bener tiap hari gue baca grup. Biasanya nih lu jam-jam pagi nih misalnya habis bangun tidur atau apa gitu? Ya paling jam-jam lagi nggak ngapa-ngapain sih om. Ya pagi cek, malam. Seberapa intensif percakapan di dalamnya? Lu misalnya pagi nih ketemu pagi lagi kira-kira udah berapa? Itu bisa ribuan itu. Itu bisa ribuan. Wah, susah. Emang admin ini cuma lu doang? Enggak ada yang lain. Ada yang lain. Admin total ada 5. Iya 5. Oh, 5. Sorry nih kalau nggak dijawab nggak apa-apa nih. 6 orang. Si adminnya itu dikasih upah nggak sih kalau kayak gitu? Enggak. Kesadaran diri sendiri aja. Ya udah cuman sukarela. Sukarela. Balasnya di akhir. Berat banget ya. Iya. Makanya nih yang ikut IFC mesti baik-baik sama admin. Ya makanya kan kita udah nggak dibayar, terus ada yang disisain lagi. Ya, ada yang ngeyel, ada yang macem-macem, ya udahlah, tendang aja lah, tendang pusing ya kan. Iya, pada pusing ngapain? Iya, astaga. Ya, ini buat temen-temen. Nah ini kita juga encourage nih buat teman-teman perfumer ikut aja ya IFC nggak sih? Iya, dengan senang hati kok. Nanti anak-anak IFC tuh. Nanti WhatsApp gue dong ininya, ya alamat di Telegram sama Facebook ntar gue taruh di deskripsi ya. Anak-anak grup itu sangat mengapresiasi perfumer. I see. Lokal, khususnya lokal. Jadi mereka sangat mengapresiasi banyak produk-produk lokal yang dari perfumer itu ibaratnya apa ya, peminatnya juga banyak di grup itu loh. Jadi mereka sangat mengapresiasi ini perfumernya ini bikinnya di dia nih, di si A nih gitu. Tuh pasti akan dikulik. Wah, kayak misalkan gue kemarin nih brand gue itu gue bikin di ada perfumer namanya Moe Om. Dia di Tuban itu. Nah, gue bikin di dia. Dia punya brand juga namanya Hauser. Cuman range harganya kan 1 juta ke atas. Nah,
Tapi dia bikinin buat gua dengan harga jual 260 ribuan, 270 ribuan. Nah, di situ orang pasti kayak penasaran lah ya maksudnya. Nah, kalau harga kayak gini kayak gimana jadinya? Nah, itu alhamdulillah respon dari anak-anak grup sangat positif. Karena balik lagi mereka sangat mengapresiasi perfumer gitu. Tapi yang benar-benar parfumer ya, maksudnya bukan yang kayak ngaku-ngaku parfumer atau parfumer tapi dari beauty gitu. Iya ngerti. Nah, gue mau ini dulu nih, sekilas dulu nih waktu lu menentukan Mister apa Miss sih? Mo itu? Mister Muhammad namanya langsung. Muhammad. Ya, Muhammad. Moe dipanggil. Nah, lu kan untuk brand lu nih memutuskan untuk dia sebagai perfumernya gitu. Karena gue suka karya-karyanya dia sih. Intinya itu doang sih. Lu tahu karyanya dia awal dari mana? Dulu dia punya brand namanya Dosior, pernah dengar? Ya, itu juga harganya murah tuh dulu tuh. Kayak cuman 100 ribuan, 200 ribuan something lah. Iya. Terus naik kelas tiba-tiba dia bikin yang luxury-nya, yang premiumnya, Hauser itu. Itu gue suka semuanya yang ada di lininya itu. Ya udah, intinya gara-gara itu dong sih gue suka sama. Jangan sukanya tuh gara-gara ada orang bawa juga lagi di gathering. Oh iya pasti. Diracuninnya di gathering. Pasti banget itu. Pasti. Tawan kan jadi. Iya, flow-nya bisa kayak gitu. Kalau misalnya ada yang hype di grup atau apapun itu biasanya awal mulai dari gathering tuh. Iya, ya kualitasnya jadi bicara di situ juga lah ya. Iya. Ya gue sih pernah berapa kali ya, ada berapa varian yang gue sukanya 2-3 itu deh. Semua emang oke sih. Iya. Dan gue sempat ke tempatnya juga kan, ke Tuban langsung buat ngeliat langsung lah gimana dia berkreasi dan emang prosesnya nih sekalian. Prosesnya berapa lama dari pertama lu decide ayo kita kerjasama buat ini gitu? Kayak 2 bulanan nih. Ya ada sebentar lah kalau Iya. Karena dia tahu selera gue dan gue juga suka karyanya dia, jadi kayak klop aja lah. Ya langsung klop aja lah. Iya. Wah, kalau gitu ini banget ya. Jadi sebenarnya di gathering itu bisa bermacam-macam ya ininya apa namanya? Resultnya gitu. Bisa Yes. Bisa tadi ya jadi kenal sama tuh. Ada nggak perfumer yang datang? Udah gitu. Pernah ada nggak atau gimana? Si Moe pernah. Si Fahro juga pernah. Dia kan di Aceh tuh. Iya, waktu itu dia datang ke Jakarta. Ya, maksudnya datang bukan ke yang gathering gede gitu ya. Kayak cuman ya small group aja lah. Pernah. Terus si Lucky-nya si itu yang Alien Object ownernya pernah. Apa lagi ya? Itu pas waktu mereka datang jadi apa ya? Maksudnya lebih arah pembicaraannya apakah ke perfumer gitu atau malah ya udah ada ya mungkin yang tertarik dengan dunia perfumer pasti akan ngulik tuh ke mereka. Kalau misalkan yang cuma datang karena pengen sniff koleksi juga ya pasti kan ke koleksinya aja, nggak akan nanya-nanya cara bikinnya kayak gimana ya maksudnya gitu-gitu. Gue pengen banget sih datang ke acara yang kayak gitu-gitu. Habis boleh ntar kalau misalnya ada. Sebagai perfumer harusnya ini ya banyak referensi parfum ya gitu. Aduh, cuman masalahnya duitnya udah beli raw material ya. Nah ini duit gue buat beli referensi parfum jadinya nggak ada gitu. Makanya gue juga iya ya kapan nih harusnya mesti nih sebagai perfumer kayaknya nanti gue ada mau gue tanyain tapi off record aja ntar. Nggak apa-apa kalau mau nanyain juga. Ntar aja. Oke. Tuh guys, sorry nih yang penasaran. Cuma gitu doang. Oke. Nih kan udah ada IFC nih ya. Kira-kira udah ada kalau nggak salah terakhir gue survei sekitar 20 ribuan ya. Ya. Dan itu sorry gue potong banyak dong kayak misalkan dari IFC itu jadi mereka banyak per daerah tuh banyak yang ketemu sesama pecinta parfum. Oke, jadi kayak siapa nih yang domisili di sini gitu. Tuh Surabaya siapa aja nih?
biasanya mereka bikin small group lagi untuk kalau misalnya dia mau gathering atau kumpul-kumpul tuh lebih gampang. Wah, berdasarkan domisili ya. Iya, sampai di Surabaya, Bali, Yang paling banyak pasti Jakarta ya. Jakarta pasti. Yang kedua. Ya Jakarta banyak. Tapi lu Jakarta, tahu Surabaya. semua nggak sih ininya? Pemetaan orang-orang. Sih, nggak sih. Tapi misalnya nih orang, misalnya gue di Bintaro gitu kan ya. Terus gue bikin dong misalnya daerah Bintaro Ya. atau Tangsel. Nah, itu lu tahu nggak kalau kita tuh pada bikin grup sendiri gitu? Oh, gue tahu sih misalnya ya karena mereka sering kayak kumpul-kumpul ya pasti kan mereka bikin grup sendiri kan dengan Iya. kayak gitu. Ya udah. Nah, maksudnya pas waktu mereka bikin Dia ngasih tahu grup, gue gitu. Oh enggak sih. Enggak. Ya itu udah bebas sih asal jangan kalau misalnya ada apa-apa bawa-bawa IFC gitu. ya jangan mengatasnamakan Ya, gitu ya. karena IFC sendiri kan bukannya apa-apa, namanya sudah ibaratnya di Indonesia mungkin cukup dikenal ya untuk apa orang-orang yang pengen tahu parfum segala macamnya gitu. Nah, gitu guys, jangan mengatasnamakan. Iya, ntar gue lagi kan. Kasihan adminnya udah Makanya dibayar aja ya. Tadi salah-salahin kalau ada macam-macam gitu. Kalau ada kejadian-kejadian yang mumpung belum itu ya, kita masih itu tuh. Jadi misalnya ada nih dari Sumatera atau ini banyak nanti gitu. Banyak mau di Papua aja doang. Papua ya? Iya, di Papua ada. Dan gue tahu orang itu tuh dia punya koleksi Aventus tuh per batch-nya kalau nggak salah. Setiap batch-nya dia punya gitu. Sultan Papua itu ada. Sultan Papua. Belinya pakai emas kayaknya. Iya, bisa jadi. Itu kalau misalnya nih kan dari apa ya? Ada nggak sih perbedaan misalnya kultur atau apa ya kita bilang kesukaan lah tiap masing-masing seleranya gitu. Masing-masing daerah atau kayak gimana? Mungkin ada kali ya, mungkin balik lagi ke demografi daerah masing-masing kayak misalnya di Bandung. Cuacanya kan pasti akan lebih dingin daripada di Surabaya. Yes. Ya, biasanya pilihan parfumnya itu akan lebih kayak warm, sweet atau apapun itu dibanding Surabaya yang panas. Biasanya Surabaya yang lebih yang citrus, yang seger-seger, yang fresh segala macamnya lah. Tapi itu nggak jadi patokan juga sih ya. Mungkin aja kebalikannya juga mungkin aja. Iya. Tapi biasanya kalau misalnya ada parfum hype nih 1, 2 itu yang di grup merata tuh biasanya tuh. Yang Mau pernah di nge-hype mana-mana aja. Contohnya kayak gimana, terus kejadiannya gimana? Ada waktu itu. Jadi ada parfum MFK, Maison France Courtier itu ada variannya Aqua Celestia. Yes, Aqua Celestia. Ada satu orang yang nemuin dan dia emang orangnya itu bisa buat menghypekan satu parfum ya. Tapi sekarang udah pensiun nih orangnya. Nah, dia nemu Antonio Banderas. Itu kan kalau misalnya di online itu murah banget sih, cuma 200 ribuan lah 200 dibanding ribuan, dengan MFK ya. Iya. Wanginya itu sama. Walaupun nggak sama persis ya. Iya. Tapi wanginya sama. Kalau nggak salah parfumnya juga Courtier juga kalau nggak salah. Itu wanginya sama dan itu dia hypein karena dia suka Aqua Celestia. Dia hypein, gue nemu parfum ini nih wanginya kayak Aqua Celestia. Itu langsung habis di mana-mana di online. Itu salah satu bukti keganasannya member IFC. Kalau Morrison itu benar-benar sih zaman dulu tuh kalau misalnya mau kayaknya gue salah satu kena hype juga itu. Gue nyari emang udah keburu habis dulu. Ya, itu emang benar-benar saat itu tuh itu yang warna-warna biru itu ya kalau masalah botolnya bukan sih. agak lupa ya, pokoknya botolnya kayak agak kotak gitu loh. Yes. Namanya apa gue juga lupa karena itu udah cukup lama sih. Iya. Dan itu emang gue juga sampai ikutan beli om. Karena penasaran kan pas coba, oh iya, lo bisa jadi alternatif lah. Iya. Kayak misalnya untuk harian atau untuk layering, kayak misalnya MFK-nya 2 curut aja, sisanya lu no brand lo lu pakai itu 200.000 ya. Daripada jutaan. Gila. Salah satu contohnya sih itu. Tapi itu emang bener-bener influencer sejati sih kalau kayak gitu. Iya.
Tapi kalau boleh tahu itu si influence yang di dalam itu emang tapi bukan influencer yang bikin enggak. YouTube gitu. Enggak. Dia cuman di grup itu doang. Wes gila. Tapi impact-nya. Masalahnya ya kan balik lagi ya ke kalau udah kayak gitu kan orang percaya karena kredibilitas dia kan ya. Iya bener Nah, banget. itu dia makanya dia emang hampir nggak pernah gagal ya. Ya pasti ada beberapa lah yang fail atau apapun itu lah. Kalau misalnya dia nge-hypein satu produk tapi hampir semua produknya tuh Taste-nya dia tuh kayaknya iya, udah diakui taste-nya gitu ya. diakui. Gila. Nah, yang suka. Maksudnya kayak mayoritas orang yang ada di grup tuh kemungkinan akan suka sama taste-nya dia. Ada nggak sih influencer yang masuk gitu ke dalam situ? Justru dia jadi influencer dulu baru masuk. Ada sih om, ada sih. Tapi Di dalam biasanya malah malah nggak menginfluence. nggak menginfluence karena Biasanya Kayak- kenapa tuh? kayak influencer sekarang itu rata-rata kan yang lagi naik dia menginfluence orang untuk beli parfum lokal atau misalnya Timur Tengah. Nah di grup IFC ini mungkin ada beberapa yang kayak gitu ya, tapi mayoritas tuh omongannya itu udah yang desainer, ya adalah lokal atau apapun itu. Jadi dia untuk menginfluence di grup itu kurang kena aja karena mungkin bukan pasarnya ya. Oh, Begitu. ngerti. Jadi apa yang dia bawa ke grup itu Dan di dalam tahu situ tuh. juga nggak bisa kayak ngasih link juga kan? Ngasih link apa namanya kalau Produk. yang iya link Affiliate gitu-gitu. Affiliate betul. Nggak bisa. Nggak bisa. Di band udah. Di band sama admin kan? Iya enak aja lu dapat duit dari orang Iya. klik. Enggak. Iya. Aduh. Enggak bisa. Emang nggak boleh kayak gitu, emang nggak boleh kayak gitu. Jadi emang Ya, nggak boleh. dihormati. Tapi misalnya nih gue masuk, emang peraturannya tertulis atau kayak gimana? Ada peraturannya yang harus lu ikutin gitu om. Kayak misalkan satu nama harus asli, Oke. nggak boleh pakai nama samaran atau nama apapun itulah. Nah, panggung nggak boleh lah ya. Ya. Terus foto harus foto asli. Oh gitu, oke. Foto harus foto asli karena biasanya yang gathering itu tuh biasanya awal mulai itu dari Telegram. Kalau misalkan dari nama nggak asli, foto nggak asli, pas ketemu di real life kan jadi nggak tahu lah ini siapa nih. Gitu lagi. Yusuf. Balik lagi ke asas kepercayaan itu loh. Misalnya udah kenal satu sama lain kan akan lebih enak lah ya. Kan sekarang banyak yang fotonya diganti jadi Ghibli atau itu tetap nggak boleh tuh. Biasanya kan kalau misalnya kalau Telegram itu dia bisa kalau misalnya kita klik foto profilnya itu bisa di scroll digeser tuh. Oh. Jadi ada beberapa foto. Nah, itu Iya, terserah iya. lo. Yang penting ada foto asli lu tuh di situ. I see. Oke. Selainnya kayak misal foto apapun lah, foto pemandangan, kayak foto apapun itu. Karena biasanya orang pakai Telegram kan untuk banyak untuk keperluan-keperluan yang sebenarnya dilarang atau segala gitulah. Jadinya Terlalu private ya. Iya. Jadinya lo harus kayak gitu tuh. Pokoknya harus pakai foto asli, pakai nama asli. I see. Gitu. Terus rule lainnya yang harus di ini Nggak boleh jual beli. ya kayak tadi Ya, udah tadi dibahas nggak tuh. boleh masukin link, nggak macam nggak boleh memicu keributan. Gimana? Pasti Kayak ada aja lah. ngejelek-jelekin Ya, gitu. nge-hit satu parfum sampai segimananya. Ya, kan kita nggak tahu kayak misalnya ada penggemar parfum A, tapi ada orang satu nih yang nge-hit A terus sampai ini, terus yang suka nih nggak suka nih sama Nggak, kelakuan dia nih, kan bisa aja kayak gitu. Ya intinya menjaga ketertiban lah di grup. Apa yang udah ada, lu datang ke rumah orang ya lu baiknya kayak gimana lu datang ke rumah orang kan. Harus bersikap kayak gimana ke rumah orang, nggak bisa datang masuk ke rumah orang nanya, nggak bisa kayak gitu kan. Iya. Oh, iya. Kick aja. Oh, udah pasti nggak mikir-mikir deh. Apalagi misalnya contoh yang justru yang paling sering dilarang deh justru. Apa ya, kayaknya udah semua sih tuh nih. Ada nggak yang nggak tertulis justru? Ini udah lu pasti bikin lah di mananya gitu kan read proof gitu. Nah, iya. Tapi yang nggak tertulis justru di situ. Kayaknya sih nggak ada sih ya. Kayaknya sejauh ini sih kayaknya nggak ada sih. Kayak gitu kayaknya nggak ada sejauh ini. udah tertulis semua. Biasanya kalau misalnya nggak ada juga
yang ngingetin bukan admin sih, ini member-member lain atau apapun gitu lah. Ini kan ada beberapa ada beberapa platform ya. Lama kan dari Kaskus tuh. Kaskusnya udah mati aja gitu. Apa masih dia ngobrolin itu? Mungkin ya, tapi kayaknya lebihnya sekarang member tuh lebih ke Telegram sama Facebook itu sih. Nah, terus di Facebook sama di Telegram orang-orangnya sama. Ada yang sama, ada yang enggak. Maksudnya ada yang Dia cuma ikut Facebook ya, doang, cuma ikut Telegram doang gitu sih. Biasanya kalau yang di Facebook itu dia lebih banyak tuh lebih Nah, ini baru mau gue tanya nih, apa iya, bedanya yang di Facebook? lingkupnya lebih banyak tuh. Kalau yang Telegram itu dia lebih ini lagi sih Om, lebih niche lagi. Oke. Jadi yang dibahas tuh lebih ya barum-barum yang antah berantah dari mana, dari Bulgaria, dari Ceko, apa segala macam lah yang nggak pernah lu lihat. Sana gitu ya. Ya, artisannya sana tiba-tiba ada di grup tele. Biasanya tuh di tele, kalau di Facebook lebih banyak tuh. Di Facebook tuh lebih banyak kayak lokal, lebih banyak di Timur Tengah, di Tinteng, di desainer. Kalau misalkan di persentasen tuh parfum niche di Facebook itu paling kecil presentasinya di antara yang lainnya. Itu kan tadi lu bilang ada yang misalnya punya parfum dari ini nih gitu, tapi kan si orang itu cuman ngasih tahu nih gue beli parfum ini gitu. Biasanya dia ngomongin notes-nya kah atau belinya, harganya kayak gitu-gitu? Pasti. Apa ntar pasti kan kayak ditanya sama orang lain dulu baru dia. Pastinya kan kalau misalnya dia misalkan dari negara A, nih gue beli dari negara A nih, ibarat artisan yang di sana nih gue beli sini. Wanginya gimana? Ada yang nanya. Ya gini, harganya berapa? Gini. Kayaknya nih ini wangi yang belum. Pokoknya gimana dia mengolah kata-katanya supaya orang ceritakan supaya orang tertarik. Nah dari situ orang misalnya nanya belinya di mana, berapa harganya gitu, baru udah tuh. Ada yang just tip juga masih kalau kayak gitu kan dari luar? Banyak sih. Oke, misalnya gue bilang gue lagi mau ke Finland gitu. Bisa sih. Terus ada yang mau just tip nggak? Gitu? Iya. Ada yang mau nitip nggak? Gini. Nah itu tapi boleh ya kalau just tip gitu. Biasanya kalau kayak gitu bikin ini sendiri. Bukan apa ya? Dianya bukan seller. Oke. Tapi emang cuman ya emang lagi kesana aja. Nggak diniatkan buat beli di sana jual di sini. Iya, emang bukan buat jualan aja. Ketahuan sih orang-orangnya siapa aja biasanya di grup tele itu. Gokil. Just tip masih nggak apa-apa lah. Iya. Asalnya bukan seller lah dia. Iya. Seru juga ya kalau kayak gitu ya. Seru. Seru juga. Karena pasti kan nggak ada habisnya Om ya parfum ya. Maksudnya setiap berjalannya waktu pasti akan ada aja tuh yang baru tuh. Entah itu dari manapun itu. Iya, dari lokal aja lu tiap bulan pasti ada brand baru, varian baru. Iya, betul. Gokil sih kalau ada itu. Nah, si Om Leroy-nya masih suka nongol nggak di situ? Jarang sih. Jarang sih. Dia ya mungkin ada kesibukan pekerjaannya yang sampai bikin nggak itu lagi dimaklumi sih. Nggak apa-apa sih. Ya kan itu balik lagi itu kan hobi doang gitu. Autopilot jadi. Iya, bisa dibilang autopilot karena member-membernya juga pada baik-baik, kayak misalkan yang tadi gue bilang lagi kan dia bisa bantu ngawasin lah. Kalau misalnya ada apa-apa langsung ada laporan aja, tiba-tiba ada laporan masuk. Om gini-gini, oke, baru gue lihat tuh. Gimana gitu sih. Iya, tapi ini berarti ya salah satu jasa dari para admin juga ya membuat ekosistem yang kayak gitu ya. Ini ya, ekosistem yang mumpuni dan bisa dibilang gitu juga sih. Itu gila sih. Tanpa disengaja mungkin ya. Iya. Dengan berjalannya tiba-tiba ketika udah pada sibuk, ya itu grup bisa berjalan sendiri tanpa ada keributan babla segala macam. Generasi. Aduh, gila. Itu lumayan juga kan, lu lama banget ya dari tahun 2019 ya. Gue jadi admin tuh 2020 lah. Gila sih kalau gue bilang. Dari 6 tahun. Ini lama juga ya udah ya. Iyalah, masuk SD kalau bocah ya. Lahirnya masuk SD. Terus kalau misalnya adminnya itu
ada yang ganti-ganti atau emang rata-rata Oh, enggak. sama ya? Udah tuh dari awal udah itu doang. Ih, gile. Gua Loyalitas gue yang terbaru, gue anak paling baru. Justru lu yang paling baru. Paling baru. Gila. Karena tuh sebetulnya pertama itu yang tadi gue bilang Om Leroy, si Steven itu satu, terus dia punya ya ibaratnya sesama kolektor atau apapun itulah, bertiga, 4 tuh pertama tuh awalnya 4, terus masuk lagi 1, yang terakhir baru 2, 6. Ya berarti lu termasuk pengkoleksi banyak parfum gitu ya? Ya nggak banyak loh. Cuma ratusan. Aduh deh, kayaknya mesti mesti disidak. Boleh juga tuh ntar kapan-kapan jadi konten sendiri. Kalau lebih banyak dari gue, banyak banget. Iya. Lebih banyak banget. Soalnya gue juga kadang gini sih, gue tuh keterbatasan yang tadi gue bilang ya. Sebagai perfumer harusnya sih gue banyak referensi ya, tapi gue nggak bisa tuh duitnya ngalir ke sana. Ya. Udah tahu mendingan gue beli raw material inilah itulah gitu buat jadi parfum lagi gitu, biar bisa berkarya. Tapi bingungnya ya gitu. Tapi karena mungkin lu di awalnya udah as a perfumer gitu. Iya. Kalau gue kan as a penikmat lah ya. Iya. Atau fragrance atau apapun itulah. Jadinya spend money-nya ya ke beli parfum, sedangkan lu beli ke raw material. Iya. Gitu. Kalau lu misalnya nih, lu kan sebagai admin, lu sering nggak mempromosikan satu parfum nih gitu? Sering. SOTD gitu pasti. Iya, ya? sering. Kalau misalnya gue rasa gue suka dan kayak misalnya, oh ini orang harus tahu nih, itu gue sering kayak gitu. Ya Lebih adalah. se-impactful apa sama yang tadi tuh? Oh, jauh kalau yang tadi mah itu udah suhu, itu udah itu legend itu. Itu orang pas kesun tahu dia itu. Gila. Jadi ada power level sendiri-sendiri ya ternyata influence-nya gitu bisa menginfluence berapa orang gitu. Wah, ada nggak sih kayak database misalnya dari ini nih misalnya orang-orangnya siapa aja gitu dari puluhan ribu itu, terus sama dari situ ada perfumer atau apa gitu, nggak ada database? Nah, ada udah nyampur ya? Udah nyampur sih. Sok. Mungkin ada. Nggak ada rencana ke depannya di apa ya, oke lah gabung tapi dianalisa gitu tuh, oh ini sini di sini gitu. Nggak ada waktunya sih. Iya. Nggak ada waktunya sih. Iya kan dengan adanya masa sebanyak itu gitu ya, dalam satu platform lo gitu kan, misalnya lo kalau mau bikin bazar gitu kan mengatasnamakan UFC, pasti kan orang-orang pada mau tuh sponsorin atau apa. Pernah nggak kayak gitu? Itu omongan kayak gitu udah sering kejadian tapi nggak pernah terrealisasi. Karena itu tadi mungkin orangnya adminnya sulit waktunya ya, karena orang sibuk semua. Ada nggak yang bikin event tapi mengatasnamakan lu gitu? Misalnya dalam bukan lu ya, tapi IFC-nya sendiri. IFC-nya mungkin sebagai community partner Oke. atau apapun itulah, itu ada. Cuma mau menunjukkan di proposal dia kalau ini loh pencinta parfum banyak. Ya, ada. Tapi dia ngasih tahu lu misalnya minta izin atau apa gitu. Oh iya pasti. Oke. Nah, ntar gue kalau bikin event gue mesti boleh banget. Kita bekerja sama karena. Tapi kalau misalnya tuh yang tadi minta izin sama lu, terus dia nge-blast di ini lu nggak di IFC deh misalnya. Ntar ada acara ini. Gitu. Oh iya. Misalnya Beauty X. Iya. Itu kan yang gede banget tuh. Iya. Kemarin tuh yang paling baru tuh Son of Indonesia. Dia izin berarti ngajak kerja sama lah sama IFC. Mereka mereka ngasih tiket gratis buat masuk ke acara itu. Oke. Pokoknya member gratis masuk. Ya, ngasih tiket gratis. Kita mempublikasikan acara itu nih, ada acara ini nih, silakan datang kalau misalnya ini. Yang kita juga ada tiket gratis, yang mau bisa nanti diundi atau apapun itulah. Dikasih kuota gitu, jadi ntar dapet QR atau apa gitu ya. Iya. Seru banget sih kalau kayak gitu. Seru. Iya. Jadi emang lu nih satu pertanyaan ultimate deh. Waduh.
seberapa impactfulnya IFC terhadap ekosistem parfum di Indonesia? Menurut lo nih, yang udah lama Kayak jadi menurut gue ya, kalau sekarang udah nggak begitu. Oh, justru udah nggak begitu. Udah nggak begitu. Karena mungkin dedengkot-dedengkotnya atau legend-legendnya yang menginfluence itu udah nggak, hobinya mungkin udah bukan parfum, udah yang lain. Hobi mobil kali. Ya bisa jadi, nggak ada yang tahu itu. Iya, oke. Tapi kalau dulu itu sangat impactful. Oke. Sebelum adanya khususnya TikTok ya. Nah, iya. Karena sekarang TikTok kan banyak banget ada influencer di TikTok. Parfum tuh wah banyak banget, kayak tiap hari hampir ada kayak parfum lah, kayak parfum lokal. Misalnya ada terus gitu. Kalau dulu tuh bisa gue bilang sangat impactful. Karena ya tadi gue bilang tadi yang Antonio Banderas. Oke, Itu ya. bisa langsung di hari itu juga langsung habis di mana-mana. Itu sangat impactful. Ibaratnya kayak orang bilangnya. misalkan gue sebagai seller lah ya, aduh nih barang mati nih kayaknya nggak kejual nih, tiba-tiba habis kan bingung gak sih? Iya. Ada apaan nih? itu sangat impactful untuk melariskan dagangan orang ya, ataupun untuk menginfluence orang untuk punya parfum A yang di hype-in tuh sangat impactful dulu. Oke, jadi dari arah itunya ya justru ada reviewer di situ ya bukan reviewer juga sih maksudnya ya. Kayak lagi ngomongin lagi ngomongin aja. Kayak cuman diomongin di grup ada parfum ini tanpa disadari kayak misalnya itu menginfluence orang, oh gimana sih ini wanginya, gue penasaran, beli gitu kayak gitu. Gila se-impactful itu ya. Nah, kenapa lu bilangnya enggak? Kalau sekarang enggak? Udah enggak, karena sekarangnya ekosistemnya itu di IFC itu parfumnya itu tadi gue bilang udah beda sama yang kebanyakan sekarang kan di Indonesia kebanyakannya parfum lokal sama Timur Tengah tuh lagi berjaya lah ibaratnya iya lagi nih. Sedangkan di IFC-nya itu nggak ngomongin itu. Khususnya di Telegram ya, itu udah nggak ngomongin itu. Itu aturan udah 2 tahun lalu gitu. Ya. Sekarang baru hype di masyarakat tapi di sana udah basi gitu. Ya. Dulu tuh sempat awal-awal kayak misalkan parfum lokal masih belum banyak kayak sekarang ya. Kalau Om pernah dengar Rose of Medici? Iya, I know. Itu produknya satu produknya ada namanya variannya Paradise Reservoir. Itu dilarisin ibaratnya dilarisin sama anak-anak member ya sih. Terus iya. Banyak lah kayak parfum yang Farul Oud gitu tuh dulu tuh. Gila. Ya sekarang kan lagi ini lokal jadinya, sedangkan anak KFC-nya udah pindah selera lah. Kalau misalnya tadi kan banyak tuh orang-orangnya, bisa nggak sih yang kalau gue nggak tahu sih ini Telegram atau Facebook. Misalnya gue udah nge-review nih, tapi gue pengen nge-share di situ. Jadi misalnya kayak potongan video TikTok gue udah selesai nge-review terus dimasukin ke Telegram boleh gitu. Ada sih, ada beberapa kayak gitu. Jadi udah tinggal lu tonton aja dah gitu, gue capek-capek bikin gitu. Ada juga kayak gitu sih, kayak misalnya, tapi itu lebih banyak biasanya di Facebook sih Om. Oh iya. Biasanya lebih banyak di Facebook. Karena kalau misalkan di Telegram, kayak itu lagi balik lagi ke yang dibahas tuh parfum apa gitu. I see. Kalau misalkan yang dibahas kayak parfum, berarti kayak Telegram kan tadi udah gue bilang lebih mengerucut lagi nih seleranya nih. Lu udah aneh-aneh nih. Sedangkan lu ngelempar link yang wanginya ibaratnya udah ada lah ya, maksudnya udah umum atau yang udah pernah dibahas sebelumnya gitu kan. Udah otomatis gak akan diklik sih biasanya sih. Tapi kalau misalnya ke Facebook itu chance untuk ditontonnya itu biasa lebih besar. Oke. Ternyata emang ininya cara berinteraksinya beda ya Facebook. Iya, kayak kebagi gitu loh. Lu mau yang wangi yang aneh-aneh, lu mau wangi yang ibaratnya lu dong yang pakai di Indonesia. Itu biasanya akan ke Telegram. Ya. Nih, sebulan terakhir berapa member baru lu tahu nggak? Kayak ratusan ada deh. Buset, ratusan. Di Telegram sama Facebook ya, dijadi satu. Itu udah ratusan sih. Walaupun ada yang duplikat misalnya ya. Di Facebook itu tiap hari tuh pasti ada aja. Gue tuh sampai capek buat nge-proofin orang join gitu. Iya. Mesti di-approve ya? Mesti di-approve. Harus dikurasi lagi. Gila. Ada bot kah di sana? Itu kurasi? Ada botnya. Ada botnya. Jadi
buat ngefilter pertama. Oke. Kalau udah lolos baru Yang adminnya. manualnya. Kalau enggak, Ya kalau nggak kasihan banget sih itu gue kebayang. Iya. Tapi gila lah tiap hari, tiap bulan aja udah ratusan ya. Ratusan. Gila ya. Ya itu sih mesti diapresiasi sih kalau menurut gua ya, kalau sesama ekosistem parfum tuh Iya. kayaknya justru yang kayak gini-gini nih yang sebagian besarnya tuh yang sebagian besar ya, bukan sedikit lagi, sebagian besar mempengaruhi pasar dan Iya. ekosistemnya Iya, gitu. bisa Kalau dibilang kayak gitu sih, Om. nggak ada di situ juga perfumer yang ya elah Betul. mau bikin brand lokal, mau bikin apa, kalau nggak hype di situ juga susah juga ya gitu. Jadi itu bisa jadi kayak wadah juga untuk Wadah, benar. teman saling kenal, bisa jadi tempat untuk ibaratnya mempromosikan barang bagus, bisa juga. Intinya guys, jangan toksik aja dengan pengen ke situ tuh cuma pengen jualan Nah, gitu itu udah ya. pasti akan gua kick sih. Ya setidaknya kalau mau jualan itu soft aja kali Soft selling ya. Iya gitu. Ya kayak tadi misalnya datang ke gathering. Gue baru bikin ini gitu kan, lebih enak ya. Tolong dong gimana bantuannya? Tapi kalau bisa aktif juga lah di itunya ya, di forum. Iya, di forumnya. Betul. Karena biasanya akan kayak disindir gitu loh. Iya, lu jualan aja. Iya, lalu muncul cuman inin barang lo doang gitu. Walaupun nggak gimana ya, no hard feeling, tapi kayak cuman jokes gitu atau ya gitulah. Ya nyadar kayak gitu. Iya. Kalau misalnya ini ada obrolan, join kayak atau apapun kayak, jangan cuman ngambil untungnya doang. Ya itu salah satu ini juga supaya nggak toxic banget lah di situ ya. Gitu, Iya. money oriented juga. Emang menurut gue sih yang gue kayaknya ada 1-2 tahun lah gue masuk situ ya. Ya gue lihat sih emang. Iya, kalau misalkan banyak grup-grup di luar sana tuh yang wah udah ngaco lah di grup itu, kayak misalnya jual barang nyampur, ada yang asli, ada yang palsu, terus ada grup cuman isinya link affiliate doang. Udah, untungnya IFC masih dalam jalurnya tuh. Thanks to admin, pakai S admin. Iya, karena banyak. Tapi ya member juga banyak ini ya, banyak kontribusinya supaya ngejaga itu ya. Iya, banyak Iya, dibantu sih. sama member. Gile. Ini makanya gue bela-belain datang Pengen ngobrol. Dulu gue pernah ngobrol tapi cuma di telepon. Undang, Waktu itu tuh 2 tahun lalu kalau nggak salah sih. Ya itu kan 2 tahun lalu. Terus gue mau bikin acara, gue nanya-nanya lu dong sebagai yang adminnya kan. Ya udah gitu. Akhirnya sekarang ketemu langsung. Iya. Ketemu langsung. Sama Miman. Iya nih, lo nanti jangan lupa ya, maksudnya ada nggak masih perlu member baru? Nggak usah deh. Nggak usah. Biasanya orang mempromosikan ya gitu. Jadi udah nggak usah. Nggak usah kalau cuma buat rusuh dong. Udah kecapean nih kebanyakan orang. Boleh kalau mau join, mau tahu parfum yang nggak dibahas orang-orang di banyak platform sana, lu bisa join KFC. Cuman ya Keuntungannya apa? Keuntungannya nih, lu bisa ngasih tahu. keuntungannya kalau misalnya lu join grup, lu bisa kenal sama orang Ya, baru lah. networking lah. Relasi. Dari situ lu bisa, kalau misalnya ada gathering, lu bisa diajak, lu bisa nyobain parfum banyak ratusan dalam sehari ketika gathering. Itu enggak pusing. Gua pusing jujur. Gua biasanya cuma kayak misalnya 10-20 udah stop karena udah pasti pusing gitu pasti. Oke. Terus lu bisa apa lagi kan? apa lagi ya? Ya lu bisa tahu parfum-parfum yang misalkan lu pengen apa yang lu pakai lu doang, bisa juga di situ karena lu tahu brand-brand yang orang di luar sana nggak tahu. Ya ibaratnya kayak gitulah, ya nambah koleksi, nambah temen, lu bisa sniff koleksi punya orang, lu bisa dapet
wangi-wangi baru, hidung lu bisa kamusnya lebih banyak lagi, macam-macamnya. Itu kalau Faktorinya. gathering juga berarti ada apa? Lu diajarin nggak sih? Gitu. Apa tuh? Oh, misalnya ini parfumnya ini notesnya ini gitu nggak sih? Kalau itu bisa aja kayak Belajar gitu. sendiri atau itu? Ya pas waktu datang itu ya. Dia biasanya kasih tahu sih. Tapi kan kalau menurut gue Om, ya, kalau misalnya kita sniff parfum itu kan udah kembali ke diri kita masing-masing lah ya. Maksudnya notes yang ada di Fragrantica, Parfumo ataupun itu kan kayak cuman trik marketingnya brand itu Betul. untuk apa? Ini loh Supaya penjelasannya, gampang menjabarkan ya. wangi apa gitu ya. ketika lu dapetnya wanginya beda ya itu nggak bisa disalahin juga. Kecuali udah melenceng banget. Yang ini wangi citrus tapi lu bilang wah ini wangi oud nih, itu udah melenceng banget kan. Itu udah fix aneh kalau kayak gitu. Nah itu masih belajar lagi, mesti lebih sering ikut gathering. Ya, kalau itu lu harus lebih sering ikut gathering gitu sih. Nah, oke. Gila. Nah, tadi gue tambahin ya, misalnya kayak buat perfumer ya, kayak gue tadi, ya gue nggak punya kamus hidung atau kamus referensi yang banyak, bisa datang tuh kayak gitu-gitu. Iya bisa. Jadi dengan lu senang bisa hati. lebih kaya lagi nih, oh ntar gue bikinnya woods-nya kayak gini gitu, kayak gimana, itu bisa tuh buat perfumer. Ya benar. Gitu. Terus ya tadi yang kedua yang kita bahas tadi ya, jadi kenal lo aja bikin parfum sama Mr. Moe kan. Iya. Jadi dari IFC juga saling kenal. Iya. Akhirnya, oh ternyata ini apa karya lu keren-keren, gue mau buat parfum sama lu gitu. Gue jujur sebenarnya gue pengen ngangkat kayak perfumer lokal sih. Oke. Pengen ngajak kerjasama gitu. Nih lu punya karya yang bagus, gue suka. Kenapa kita nggak kerjasama join nama lu bisa ada di ibaratnya kita simbiosis mutualisme lah ya. Iyalah pasti. Nama perfumernya bisa keangkat dari brand brand gua bisa keangkat dari nama perfumernya. Dan pasti di IFC juga banyak yang brand owner juga lah pasti. Banyak. Nah, jadi awalnya ya penikmat parfum, terus boleh kali ya kita Iya. coba nyemplung. Iya, siapa tahu kan Iya, mau bisa dapat gitu kan. pundi-pundi. Ya gitu ya. Ya, gitu. Gile udah berapa nih? Wah udah 1 jam pas. 1 jam. 1 jam kan kita ngobrol. Iya loh. Mungkin kalau ini kapan-kapan kita ini lagi lah ya, ngobrol-ngobrol lagi nih. Boleh. Takutnya kelamaan ntar. Iya, memori lu cukup besar. Iya nih pakai handphone ya, beda banget ya. Kalau di rumah gue kan 2 kamera, 3 kamera gitu. Iya. Oh, ini cuma 1 aja. Pasti gue nggak edit nih. Udah males ya Jadi males. Biasanya udah langsung gue up aja. Oke, gue tutup aja lah. Oke, siap. Buat yang sekarang ya. Kalau emang ada omongan-omongan di Siap, saya mohon ini. maaf kalau misalnya ada perkataan yang menyinggung atau apapun itu. Ah, Nggak ada niat kok. Dikit, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu. Bye. Thank you, bye. Thank you all. Thank you.